Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Pokemon The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sising Ji Jiwa Sun Wukong atau The Great Episode part 55 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Raja Agung yang berkata kepada Pertapa penjaga besi bahwa ia akan membersihkan bangsa Asura. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan kepercayaan, karena pada dasarnya setiap orang percaya bahwa ada kehidupan lain yang memberkati dan mengatur kehidupan di dunia ini. Dan selama ini sebagian besar penduduk di bagian timur sampai barat, mereka percaya dengan berkat para dewa. Mereka secara rutin melakukan ibadah dan dipandu oleh para biksu. Mereka berharap para dewa bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ia alami dalam kehidupan ini, mulai sakit, miskin, masalah keluarga, dan apapun itu. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan tulus dan berharap apa yang diinginkannya dapat dikabulkan. Kepercayaan dari manusia ini menimbulkan energi yang tak kasat mata. Energi itu seperti kekuatan yang besar yang muncul di langit. Dan sayangnya, kekuatan dari kepercayaan itu hanya berkumpul di langit, karena para dewa tidak menyambut kepercayaan manusia dengan baik. Para dewa juga tidak memberikan berkahnya kepada para manusia. Dan Raja Agung tampaknya mengerti dengan semua ini. Dia memikirkan hal ini sudah sangat lama sekali. Hal itu juga ditambah bahwa Raja Agung juga tidak melihat pertolongan dewa kepada manusia. Raja Agung sadar bahwa kepercayaan manusia itu mempunyai kekuatan yang besar, dan ia ingin mengatur semua itu agar dunia ini menjadi tertib. Raja Agung pun berusaha keras untuk memperdalam teknik ini. Dia kemudian menyebar mata Dajjal untuk mengumpulkan kepercayaan di seluruh dunia dan mengubahnya menjadi kekuatan yang sangat besar, agar dia bisa memimpin dan membangun peradaban dunia yang baru yang ia sebut dengan era kebangkitan. Dan terakhir, ia baru saja mengalahkan leluhur naga kuno, yang membuat bangsa naga pun kini telah memutuskan untuk ikut bergabung dengan era kebangkitan. Dan setelah mendapatkan kepercayaan dari seluruh bangsa naga, kekuatan Raja Agung pun kini menjadi jauh lebih kuat lagi. Dan kini ia bertekad untuk mulai mengajak seluruh umat di dunia ini untuk bersama-sama membangun peradaban dunia yang baru di bawah era kebangkitan, tanpa terkecuali di bawah era tatanan dunia baru. Shin kemudian beralih di negara Asura yang saat ini cuaca sangat cerah, dan terlihat di situ seseorang berkumis yang merupakan antek dari era kebangkitan berkata, "Hei para wanita dan pria, berkah untuk kalian semuanya. Apa kalian semua sudah sarapan? Rumah kalian ternyata juga besar ya." Basa-basi dari antek era kebangkitan itu tampaknya tak mendapatkan respon dari warga Asura. Terlihat mereka pun memandang sinis dengan kedatangan orang luar itu. Pak Kumis pun lanjut berkata, "Aku percaya kalian semua telah mendengarnya. Selama ini kami telah membantu banyak orang mendapatkan hidup yang lebih baik. Kami sangat berbelas kasih kepada semua orang, khususnya kepada rakyat Asura. Kami tidak ragu untuk datang ke sini hanya untuk satu hal, yaitu membawa kalian menuju kebahagiaan. Kebahagiaan mutlak yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya." Mendengar orasi dari utusan era kebangkitan itu, salah seorang pejuang Asura pun berdiri dan dengan entengnya menjawab, "Hei, kami sudah sangat bahagia." Pak Kumis botak pun lanjut ngoceh, "Hei, tidak, kamu salah. Kalian sebenarnya berada di kehidupan yang sulit, tapi kalian tidak menyadarinya. Aku datang ke sini karena aku mendapatkan tugas. Asura, sebuah klan para dewa pertempuran. Kata ini dapat dilihat bahwa setiap hari kalian tidak dapat dipisahkan dari saling membunuh. Bahkan dari 10 anakmu tidak ada yang bertahan hidup kan? Apakah kalian pernah berpikir tentang itu? Tapi jangan khawatir, kami di sini akan membuat hidup kalian bahagia dan bebas dari rasa ketakutan itu." Salah satu pejuang Asura pun bertanya, "Oh ya, bagaimana cara melakukannya?" Pak Kumis pun menjawab, "Kami akan memberikan bantuan sekaligus panduan yang dapat membantu segala masalah kalian." Pejuang Asura yang lain yang berada di samping pejuang yang makan mie berkata, "Maksudmu, apa kau ingin kita menjadi pengikutmu?" Pak Kumis botak pun berkata, "Bukan seperti itu, tapi kita bisa menyatu menjadi keluarga. Kalian jangan menolak. Mencobanya tidak apa-apa kan?" Dan tiba-tiba saja mangkok mie pun melayang dan menghantam kepala dari Pak Kumis botak.
membuat Pak Kumis pun terkejut dan berusaha untuk tetap cool walaupun ia emosi dan kesakitan. Mie itu berasal dari pejuang Asura bertubuh gemuk yang tadi makan. Ia pun berkata, "Hei bodoh, pergilah." Pak Kumis pun berusaha untuk tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah mengatakan kata-kata kasar, Bung. Aku dengan tulus menyarankan Anda untuk tidak berkata-kata tidak sopan di depan kami." Pejuang Asura yang sudah kesal itu balas berkata, "Hei, kau tetap tidak mau pergi dari sini ya?" Dan kini para pejuang Asura yang lain pun mulai beranjak berdiri dan akan mengepung kelompok era kebangkitan itu. Pak Kumis pun lanjut berkata, "Biadab, sungguh barbar. Mengapa kalian melakukan ini? Kalian ingin menakut-nakutiku. Kalian akan mengancam pembawa pesan ini. Kalian pasti kaget jika situasinya berakhir." Pak Kumis pun tiba-tiba dengan sombongnya berteriak, "Hei, kuberitahu kalian, era kebangkitan telah menjadi kelompok paling besar di dunia. Tidak ada gunanya kalian melawan. Haha, jika kalian berani bergerak dan menyentuh rambutku, Raja Agung tidak akan terima. Apa kalian paham?" Dan seketika terlihat tali dadung pun langsung mencekik dan menarik leher dari Pak Kumis. Dan kini terlihat ketika antek dari era kebangkitan pun sudah tergantung di tiang. Dan tentunya mereka sudah wassalam guys. Dan tampak seorang wanita datang. Itu adalah Nona Huji, ketua dari klan Asura dan merupakan istri dari Raja Gila. "Kalian telah menyambut beberapa pria ini. Apakah kau yang membunuhnya, beruang besar?" ucap Nona Huji. Asura gendut yang tak bosan-bosannya makan mie itu pun dengan enteng menjawab, "Iya, ada yang salah." Nona Huji pun berkata, "Membunuh orang luar dengan seenaknya akan membuat orang berpikir bahwa kita sangat biadab." Beruang Asura pun lalu menjawab, "Oh tidak Nona Huji, aku telah melaksanakan perintahmu untuk menyuruh mereka pergi. Apa yang bisa kulakukan jika mereka tidak pergi? Akhir-akhir ini setiap bulan beberapa pria datang untuk mengajari kami sampai 2 atau 3 kali. Itu kan konyol. Kau mungkin menganggapku seorang yang pemarah. Oke, baiklah, aku telah menyapa mereka sebentar. Apa kau tahu, apa yang mereka katakan sungguh tidak jelas. Padahal aku belum berbicara beberapa patah kata pun, tapi mereka selalu nyerocos. Nona Huji, jika itu kamu, bukankah kau juga melakukannya?" Nona Huji pun dengan tenang berkata, Kau ingin aku mencoba berbicara dengan mereka?" Nona Huji pun lalu menanyakan keberadaan Suma yang akhir-akhir ini tidak kelihatan. Si beruang Asura pun berkata, "Dia pergi ke sana lagi, tapi aku tidak tahu kemana ia pergi." Nona Huji pun lantas tampak terdiam saja. Sin kemudian saat ini Suma ternyata sedang terbang bersama naganya di malam yang diterangi rembulan. Ia pun lalu hinggap di pohon yang besar. Terima kasih atas kerja kerasmu naga," ucap Suma sambil mengelus naganya. Suma pun kini berdiri di situ. Ia lalu memandangi sebuah kapal karam yang nyangkut di pepohonan. Suma pun di situ berkata di dalam hati, "Kapal karam Asura di atas hutan, kapal misteri peninggalan dari leluhur Asura. Hanya Asura terpilih yang bisa masuk ke dalam kapal itu." Pada saat itu, ketika ayah selesai melakukan penyerangan di istana surga, dia kemudian memasuki kapal leluhur itu. Kapal karam leluhur Asura merupakan kapal yang mangkrak, bekas peninggalan peperangan zaman dahulu. Di dalamnya dihuni oleh leluhur Asura yang sakti mandraguna. Para raja Asura yang masih hidup mempunyai kebiasaan mereka masuk ke dalam kapal ini untuk bertemu dengan leluhur dan mengetes ilmunya. Dan tidak sembarang pejuang Asura yang bisa masuk ke sini, karena resikonya adalah kematian. Suma pun kini mulai memasuki kapal karam itu. Di dalam begitu gelap dan yang ada hanyalah reruntuhan. Dan Suma pun kini dikejutkan sesuatu, karena tiba-tiba saja tiang, tembok, dan interior di dalam yang rusak itu pun bersatu kembali. Kedua tungku api yang berada di situ pun tiba-tiba saja juga menyala. Suma pun kini langsung didatangi oleh seseorang, dan orang itu langsung berkata, "Hei bocah, kamu kesini lagi ya?" Dan ternyata seseorang itu adalah salah satu leluhur Asura yang bernama Sugumochi dan memiliki julukan iblis tinju jahat. Ia di situ lanjut berkata kepada Suma, "Kali ini apakah kau sudah menguasai jurus pukulan itu? Hei, ayo tunjukkan padaku." Suma pun menjawab, "Jika aku belum menguasainya, aku tidak akan berani datang kembali ke sini." Mochi pun tertawa dan menjawab, "Oke, aku sudah menantikanmu. Biarkan aku melihatnya." Suma pun kini menggeser kakinya dan berkata, "Baiklah,
Ia pun lanjut memasang kuda-kuda, dan Suma pun lanjut mengaktifkan jurus tinju api ajaib. "Senior, mohon bimbingannya," ucapnya. Mochi pun balas berkata, "Haha, Sumo, anak lucu. Aku sangat suka denganmu. Tunjukkan kekuatanmu saat ini. Tolong, jangan kecewakan aku." Dengan tatapan serius, Suma berkata, "Senior, aku akan mengalahkanmu, dan aku akan naik ke level selanjutnya." Mochi pun menyahut, "Itulah yang ingin aku dengar. Ayo!" Dan dehuar, Mochi pun dengan cepat meluncur ke arah Suma. Dan mawet, ia pun langsung menyerang Suma dengan pukulannya. Tapi dengan cepat Suma pun menghindar. Dan jelep, kali ini Suma dengan cepat memukul perut Mochi. Tapi hal itu langsung dimanfaatkan oleh Mochi untuk segera memegang kepala Suma. Suma pun berusaha untuk segera melepaskan diri. Tapi tiba-tiba jeleng, Mochi pun dengan cepat mendengkul perut Suma. Dan dehuar, Mochi pun lanjut mendengkul kepala Suma dengan kaki satunya lagi. Dengan sangat keras membuat Suma pun terlempar ke udara. Tapi tiba-tiba saja tubuh Suma pun menghilang dan membuat Mochi pun terkejut. Karena Suma pun tiba-tiba muncul dari belakang Mochi. Dan jeder, Suma pun mengarat leher Mochi. Tapi Mochi pun tak mau kalah. Ia pun langsung memegang tangan Suma. Dan dehuar, Mochi pun langsung membanting Suma ke tanah dengan keras. Mochi yang melihat Suma sudah terkapar, ia pun segera ancang-ancang untuk memukul Suma lagi. "Hei, mati kau bocah!" Dan scene kemudian diperlihatkan burung-burung pun berterbangan dari kapal karam itu. Tampaknya pertarungan mereka begitu sengit, dan saat ini mereka berdua pun ngos-ngosan dan kehabisan tenaga. Mochi lalu berkata, "Hei Suma, bagus, kamu mendapat persetujuanku. Mari kita pergi ke tingkat berikutnya." Suma pun mengucapkan terima kasih kepada leluhurnya itu. Sugu Mochi pun balas berkata, "Aku juga berterima kasih pada kamu, nak. Sudah lama sekali aku mati di tempat ini, tapi baru kali ini aku merasakan semangat bertempurku kembali lagi. Ayo, kejarlah levelmu menjadi lebih tinggi. Jadilah Asura yang lebih kuat. Haha." Dan setelah berkata seperti itu, Sugu Mochi pun menghilang. Suma pun tampak terdiam. Ia lalu mulai berjalan ke depan untuk memasuki pertarungan level selanjutnya. Suma pun berjalan ke arah pintu selanjutnya. Ia pun lalu membukanya. Setelah membuka pintu itu, Suma pun langsung melihat seorang pejuang Asura yang kekar berambut merah dan putih dengan pedang yang besar di sampingnya. Ia pun langsung merasakan kedatangan Suma dan berkata, "Penantang, apa kau tahu saat ini kau berada di level berapa?" Suma pun menjawab kalau saat ini ia berada di level 4. Asura Jambul Merah pun lanjut bertanya, "Apakah tiga hantu Asura sudah menyetujuimu?" "Aku tidak akan seperti mereka. Mereka begitu longgar. Apa kau sudah siap?" Dan kini si Jambul Merah itu pun langsung menggenggam pedangnya. Dan mawet, dengan cepat Asura Jambul Merah pun segera menyabetkan pedangnya kepada Suma. Tapi dengan refleksnya yang bagus, Suma pun langsung melompat menghindarinya. Dan dehuar, pertarungan mereka pun sangat sengit. Waktu semakin berlalu, pertarungan demi pertarungan pecah di dalam kapal. Kapal karam leluhur Asura yang semula utuh ketika Suma memasukinya kini telah hancur dan porak-poranda. Dan terlihat kini hanya tinggal Suma yang sudah terkapar seorang diri dengan luka yang sangat parah dan sudah kehabisan tenaga. Dan goresan-goresan di tubuhnya pun menjadi semakin banyak. Ini adalah pertama kalinya Suma mengalahkan keempat leluhur Asura. Dan setelah itu darahnya pun semakin mendidih. Jiwa tempur Suma pun meningkat drastis. Suma pun telah melewati batasnya. Hingga akhirnya Suma pun kini telah berhasil mendapatkan persetujuan dari 9 leluhur penghuni kapal karam ini. Pertarungan habis-habisan selama beberapa hari ini benar-benar menguras tenaga Suma. Dia pun jadi tidak heran kenapa klan Asura sangatlah barbar. Karena leluhur mereka saja adalah orang-orang yang sangat barbar. Karena meskipun mereka sudah mati, tapi semangat bertarung dalam diri jiwa mereka masih sangat tinggi. Setelah istirahat selama beberapa waktu, Suma pun kini bangkit dari tidurnya. Ia merasa tubuhnya kini sudah lumayan pulih dan ia siap untuk berjalan ke pertempuran selanjutnya. Suma pun memandang lorong kapal di depan. Ia pun kini berdiri dengan tegap dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Suma pun bertekad dia akan bekerja dan berlatih dengan sangat keras agar dia bisa menjadi Asura yang kuat seperti ayahnya. Dan ketika Suma memasuki lorong selanjutnya, Suma pun tampak kaget karena di situ saat ini kosong. Ia pun lalu berlari ke depan dan ternyata saat ini ia sudah menuju keluar kapal karam.
Suma pun kini dikejutkan sesuatu karena ia saat ini melihat para naga berterbangan. Para naga itu terlihat sangat gelisah. Hal itu membuat Suma pun keheranan. Ia pun segera memanggil naganya dan segera menaikinya untuk segera kembali ke kota Asura. Suma di situ berkata, "Apakah Asura sedang melakukan tindakan? Apa yang terjadi? Tata, ayo cepat kembali ke kota," teriaknya kepada naganya. Dan kini Suma pun meluncur dengan sangat cepat bersama naganya yang bernama Tata. Sin kemudian beralih di kota dan saat ini Hakim Pembuluh Darah pun sudah berada di situ dan ia pun berkata, "Sangat menyedihkan, apa yang sebenarnya terjadi?" Dan ternyata Hakim Pembuluh Darah pun saat ini berdiri di bawah ketiga utusannya yang telah tergantung di tiang. Sambil menyilangkan kedua tangannya di belakang, ia di situ berkata, "Semua utusan kami datang ke sini karena niat yang baik dan sangat antusias dengan kejujuran. Niat kami membantu kalian memang penuh resiko, karena ternyata hasilnya adalah pembantaian berdarah dingin tanpa ampun." Hakim PD pun terlihat sangat geram dan berkata lagi, "Seharusnya tidak berakhir seperti ini. Jika dunia ini masih ada keadilan, maka orang yang bersalah melakukan kejahatan seperti itu harus dihukum." Semua sepakat kan? Ucap Hakim Pembuluh Darah di depan para Asura. Dan saat ini para pasukan Sekte Kebangkitan pun sudah berada di situ dengan jumlah yang sangat banyak. Para pasukan Sekte Kebangkitan pun menjawab, "Ya, mereka harus mati untuk memulihkan jalan keadilan. Hukum mereka." Akan tetapi para Asura tampak tak mempedulikan mereka sama sekali. Mereka malah asik ngopi, makan gorengan dan rokokan guys. Hakim PD pun lalu berkata pada rakyat Asura, Hei, tolong serahkan pembunuhnya kepada kami. Kami akan melakukan persidangan yang terbuka dan adil." Akan tetapi para Asura pun tampak masih terdiam dan tak menjawab ucapan dari Hakim PD. Hakim PD pun lanjut berkata, "Hei, apakah ada seorang yang bertanggung jawab? Ini adalah kejadian yang serius. Bahkan tindakan pembunuhan itu tidak bisa ditolerir oleh dewa. Ini bukan sebuah lelucon." Para Asura pun sekali lagi masih terdiam dan tidak satu pun yang menanggapi perkataan dari Hakim PD. Hal itu membuat Hakim PD pun jadi kesal. Ia lalu berkata, "Baiklah, tampaknya kalian adalah semacam manusia yang tidak bisa bernalar dengan baik. Seperti yang kalian lihat, kami telah melakukan yang terbaik dan berusaha untuk toleransi kepada kalian, bukan? Bukan karena kita takut, tapi ketua kami Sang Raja Agung paling membenci kekerasan dan konflik. Dia sangat tidak suka melihat pertumpahan darah. Tapi dia juga berkata, kekerasan mutlak adalah sarana yang diperlukan untuk mengakhiri semua kekerasan. Bangsa Asura yang liar, kalian membuatku tak punya pilihan lagi. Kalian yang memintanya. Sambut hari akhir kalian." Dan kini para pasukan kebangkitan pun berlarian dan melompat maju untuk menyerbu para Asura dengan tubuh mereka yang kini telah kerasukan dan menjadi jiwa monster yang ganas. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.